Eh, baik. Apa namanya? Kalian bisa presensi nggak? Atau harus nunggu saya? Dari Pak Hari dulu, Pak. Oh, saya Buka dulu ya. barcode gitu, Pak. Oh, buka barcode ya. Bentar, lusa kok jadi udah lama nggak absen jadi lupa. Apa? Lewat si master. Bentar, saya jadi lupa ya. Si master saya sih. Menurut saya Pak Hari, Iya. eh, sepertinya bisa lewat link Pak di simaster.ugm.ac.id/presensi. Oh, Biasanya entar. eh, Bentar, tak ketik. Gimana? Tolong di si si master, si simaster.ugm.ac.id master.ugm, terus dot ac garing dot id garing garing presensi. presensi. J. Loading. Oh ya, itu terus di itu ya. Ada barcode, terus saya absen. Presensi sebagai peserta ya. Mohon maaf sedang terjadi galat tuh. Mohon maaf, Pak Hari, apa mungkin bisa ditelepon Pak Supri kali ya, Pak ya? Oh ya, boleh. Eh, Kalau saya coba saya WhatsApp Pak ya, tapi saya belum dibalas sih Pak dari tadi juga. Oh iya, Apa entar. Pak berkenan untuk menelpon Pak Supri? Iya, ini sedang tak telepon. Oke, makasih Pak. Iya, masuk. Linknya di chat. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mas Pri. Saya kok nggak bisa absen, nggih? Presensi. Sudah. Tapi tak scan kok katanya ada galat ya. Oh, ada jaringan ya. Oh, baik kalau gitu. Oh ya, baik, makasih. Assalamualaikum. Nah, halo. Oke, oke Pak. Katanya ada apa? Saya kan bilang ada galat gitu ya. Terus Oh iya, ini coba tak share screen. Nah, kelihatan nggak barcode-nya? eh sudah Kelihatan kelihatan Pak. Pak. Tapi Bapak dulu yang presensi, bukan begitu ya Oh, Mas ya?
Iya, Iya, Pak Hari iya, dulu Pak biasa. J. iya. Pas saya itu ada galat, terus kata Mas Pri, oh itu kaitan dengan jaringan Pak katanya. Oh, oke. Oh, ini Mas Pri juga sudah chat di apa namanya Pak? Di chat. Heeh. Oh, klik muat ulang katanya Pak. Iya Pak, klik ulang. Sampun di chat, nggih. Sampun di chat sama Pak Mas Supri Heeh, di ini di meeting chat. Klik muat ulang katanya Pak. oh klik muat ulang. Oke. Muat ulang. Muat ulangnya kok nggak ada ya? Di Eh, bawah barcode-nya Pak. oh, barcode itu Pak. Hah? Di, Di oh bawah itu, barcode. oh di muat ulang itu. Oh sebentar, G, G. mengambil data. Sekarang gimana? Pak Hari yang scan Pak. Mm-mm. Saya Pak Haris saya terlebih scan dahulu. kok jaringannya Poyo. Katanya Mas Fri jaringannya lemah Poyo. Saya Coba Pak Haris scan oh, iya. Pak Haris scan menggunakan aplikasi semester Pak Hari. Oh, Oh, berarti lewat apa? lewat HP. G. Lewat Ya, HP Bapak semester. ya sudah. Tapi itu katanya galat, Oh, ada galat ya gimana? Tuh nanti oh berarti. absennya offline aja ya, absennya dibilangin. Nanti saya share screen aja. Koneksi terputus. Nah, Oh, J Pak. mungkin nanti bilang sama Mas Pri absennya offline aja ya. Ada gangguan jaringan ini galat-galat terus. Kalau untuk kuliah bisa, kalau untuk absen kok malah nggak bisa. Oke, gitu ya. Nanti ngomong Mas Pri aja absennya offline gitu ya. Saya kirim share screen-nya itu yang hadir aja ya. Ini Mas Pri ada ikut kok Pak di perkuliahan ini Pak. Oh iya, Mas Pri mana Mas Pri? Oke. Mas Pri hadir hadir semua nggih Mas Pri. Ini ada gangguan jaringan nggak bisa absen nih. Nanti dibantu sama Mas Prinya Pak. Oh, baik, kita Bantu langsung mulai aja ya. JNJ Pak. Baik Terima kalau kasih Mas gitu. Pri. Terima kasih Mas Pri. Saya buka Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Jadi kita akan apa? Saya dikasih tugas untuk membagi tentang CADD ya, Computer Aided Drug Design. Nah, di sini kalau saya tengok itu apa? Sudah pernah kenalan sama saya ya. Jadi apa namanya? Perlu nggak saya presentasikan lagi atau langsung diskusi? Perlu Pak. Perlu, baik kalau gitu. Kalau gitu saya akan mulai. Rewind semuanya Pak. Kita, Kita lupa. iya kita. Bapak izin sudah diabsenkan semua Pak. Oh, baik, terima kasih. Oke.
Terima kasih Mas Supri. Terima kasih Mas Supri. Oke, kita akan tentang CADD ya. CADD sesuai dengan apa yang ditugaskan ke saya. Ya, CADD dari namanya adalah Computer Aided Drug Design and Discovery ya. Jadi sebelumnya mungkin masih pada ingat ya, katanya UGM itu belajar berbasis riset ya. Nah, jadi saya mutasi ke UGM itu tahun 2005 ya, 2005. Nah, ini untuk memberi gambaran bahwa para peserta ini sebenarnya lebih hebat dari saya. Kenapa? Tahun 2005 itu saya mutasi ke UGM itu waduh, ini UGM itu belajar berbasis riset. Padahal saya itu selama ngajar di kedokteran UNAN itu saya nggak pernah pakai komputer. Saya pakai komputer pada saat S2 dan komputernya udah hidup, tinggal memakai untuk mata kuliah statistik. Jadi di rumah itu saya nggak punya komputer. Nah, itu saya pindah di UGM. Nah, UGM menganut belajar berbasis riset. Nah, sehingga saya belajar komputer. Dari yang tidak bisa menghidupkan komputer ya. Jadi saya pertama beli komputer nggak bisa ngidupin. Nah ya, saya minta tolong sama anak saya yang SD kelas berapa ya, 5 kalau enggak. Le, tolong le, hidupin komputer, bapak beli komputer raiso ngidupin. Nah, terus dihidupin sama anak saya. Nah, dari nggak bisa ngidupin komputer sampai menemukan obat dengan komputer. Nah, saya yakin para peserta ini jauh lebih jago komputernya. Jadi sebenarnya modalnya lebih gede dari saya ya. Nah, begitu. Nah, jadi sehubungan dengan tadi kaitannya dengan penemuan obat ya. Jadi sebelum ada CADD, Computer Aided Drug Design and Discovery, itu dulu penemuan obat itu masih dengan cara prakimia komputasi, yaitu trial and error ya. Jadi menemukan obat itu bisa 10-50 tahun ya, kayak Taxol itu 50 tahun, bayangin ya. Nah, kemudian setelah itu ada modifikasi molekul. Jadi dari morfin alami itu dimodifikasi, dipotong sana sini, dan itu waktunya nggak cukup 1 tahun 2 tahun, biasanya berpuluh-puluh tahun juga, sehingga lambat sekali. Nah, kemudian berlaku dengan isoster ya, isoster sudah mulai komputasi tapi masih sederhana ya, hanya berdasar isoster. Kemudian baru di era kimia komputasi atau CADD ini ya. Nah, CADD ini sebenarnya ada 4 ya, tapi yang akan kita bahas nanti 2 sesuai dengan di RPKPS, SBDD dan LBDD ya. LBDD. Nah, pharmacopoeia mapping ini biasanya yang memberikan Mbak Okta ya, nanti kita tanyakan lagi ya. Karena memang penemuan obat dengan pharmacopoeia mapping ini itu teorinya itu gampang, tapi prakteknya susah. Kenapa? Jadi intinya pharmacopoeia mapping ini itu gugus-gugus yang menentukan aktivitas obat itu didetek ya. Nah, di MOE ada programnya ini ya. Jadi misalnya ada 30 molekul, itu strukturnya berbeda semua. Kemudian ditempel-tempel, diidentifikasi gugus farmakopur, gugus yang memberi sumbangan aktivitas. Nah, gugus-gugus itu nanti yang akan dipakai untuk cetakan. Nah, sehingga molekul yang kita desain itu memang sangat-sangat sempurna, sangat bagus secara teori. Nah, prakteknya, nah ini yang susah prakteknya. Bagaimana bisa mensintesis molekul yang gugusnya begitu banyak. Nah, ini jadi problem. Sehingga setahu saya itu belum pernah ada praktek penemuan obat dengan pharmacopoeia mapping. Tapi teorinya memang banyak. Tapi praktek yang nyata apa penemuannya itu saya belum pernah dengar. Tapi kalau dongeng itu lapatinib itu sudah dibuktikan. Nah, seperti itu. Sehingga nanti yang pertemuan dengan saya itu tentang CADD, kemudian yang pertemuan kedua tentang LBDD, dan yang ketiga tentang SBDD begitu. Nah, jadi LBD itu ada ligand based drug design ya. SBDD itu structure based drug design. Bedanya apa? Nah, jadi ini kita akan lihat
obat-obat yang bekerja melalui reseptor ya. Jadi bukan obat yang seperti antasid. Kalau antasid kan obat untuk mah, tapi kan hanya reaksi asam basa, itu tidak masuk di dalam komputasi. Yang masuk itu adalah obat-obat yang bekerja melalui reseptor. Nah, di dalam LPDD ini tetap ada obat reseptor ya. Bedanya apa? Bedanya di sini ligand based drug design. Jadi mendesain dan menemukan obat berbasis ligand. Jadi kita basisnya ligand ya. Jadi kita secara sepintas itu tidak perlu kita reseptor ya. Nah, yang penting ada ligandnya, ligand yang berkhasiat. Nah, itu nanti ligandnya ini kita modifikasi. Jadi kerangkanya sama, tinggal gugus-gugusnya kita ganti-ganti ya. Misalnya ada 4R. Nah, R-nya itu kita ganti-ganti. Ada yang pemberi elektron, pendorong elektron. Pemberi atau pendorong itu sama dengan penarik elektron ya. Nah, sehingga nanti dapat database ya. Database-nya itu sejumlah molekul tertentu yang tadi yang mengandung gugus-gugus penarik dan pemberi elektron, kemudian punya aktivitas. Nah, ini sangat mahal sebenarnya aslinya. Nanti kita siasati ya. Jadi aslinya kita harus mempunyai misalnya kayak almarhum Profesor Suparjan pernah S3 di Vrije University Belanda, itu dia mensintesis 13 molekul ya. Jadi 13 molekul itu disintesis. Tapi kalau di luar negeri kan cepat ya. 13 mungkin hanya berapa hari ya. Satu hari bisa satu molekul. Kalau kita, dan satu molekul itu sudah ketahuan elusidasinya. Kalau kita kan enggak ya. Kita bikin satu molekul itu enggak bisa satu hari. Mungkin reaksinya bisa sehari, tapi elusidasinya harus kita kirim ke mana? Ke LIPI sana. Saya biasanya LIPI ya. Saya sempat ngirim ke LPPT kok datanya ini ya, datanya beda, sehingga saat saya dapat hibah BPO itu saya hanya butuh kwitansinya. Jadi saya butuh kwitansi untuk mengeluarkan biaya. Datanya nggak saya pakai karena saya sudah punya yang bagus begitu. Nah, jadi itu tentang yang tadi LBD ini itu kerangkanya harus sama ya, kerangkanya harus sama, kemudian hanya punya aktivitas biologis. Nah, sehingga harus diuji dulu. Nah, itu kan mahal ya. 13 molekul itu kan harus disintesis semua, dielusidasi, kemudian diuji efeknya, diketahui ED50 atau EC50 tergantung efeknya ya. Kalau misalnya antiinflamasi berarti efektif dosis ya. Kalau anti kanker berarti inhibitor konsentrasi. Nah, seperti itu. Nah, dari situ nanti kita buat suatu persamaan garis ya, suatu persamaan garis untuk mendesain molekul. Nah, buku saya ini sebenarnya hasil daripada mahasiswa S2 ya. Jadi saya waktu itu ngajar S2 di Ahmad Dahlan, ada program studinya farmasi bahan alam ya. Nah, farmasi bahan alam kebetulan ada 12 orang. Kemudian saya kasih tugas ya. Jadi ujiannya saya kasih tugas mendesain molekul, menemukan molekul baru yang lebih bagus dari database yang saya kasih. Nah, itu tidak boleh sama ya. Makanya supaya tidak boleh sama harus dikerjakan bersama-sama supaya nggak sama. Nah, sehingga soalnya biasanya saya kasih sebelum ujian, kemudian dikerjakan di rumah. Mereka boleh ngerjakan bareng-bareng. Yang penting desainnya masing-masing berbeda. Sehingga di buku ini ada 12 desain mahasiswa UAD yang saya abadikan dalam bentuk buku agar bisa dipelajari yang lain begitu. Jadi di dalam hubungan kuantitatif struktur aktivitas ini adalah kerangkanya harus sama. Nah, itu kerangkanya harus sama. Nah, berikutnya SBDD, Structure Based Drug Design. Sesuai dengan namanya, maka mendesain dan menemukan obat berbasis struktur. Struktur di sini adalah reseptornya yang dimaksudnya. Jadi sebenarnya kita tidak perlu ligandnya, tapi untuk pembanding perlu ya. Untuk pembanding nanti perlu supaya kita lebih jelas molekul kita itu sekuat apa begitu yang kita desain ya. Nah, sehingga kita yang perlu adalah targetnya ini, target. Nah, biasanya di dalam target ini kita terhubung dengan suatu
PDB, protein data bank. Biasanya di sana kalau yang software kita plan ini itu harus ada reseptor, itu harus ada referen ligan atau liganatif ya. Jadi molekul obat yang sudah diteliti kemudian direaksikan kemudian didatabasekan ya. Jadi bentuknya data basah berarti ya, data basah kemudian dielusidasi struktur dengan sinar X kemudian jadilah kode PDB. Kalau yang kosongan di sini nggak bisa, tetapi kalau diakalin bisa. Tapi saya lebih senang kalau ada pembanding yang jelas ya. Misalnya kayak di sini. Di sini tuh misalnya ada kode 6 kok, di sana ada SC58 inhibitor siklooksigenase 2. Nah, sehingga saya kalau mendesain obat saya tahu persis obat saya itu lebih bagus atau enggak karena ada pembanding yang jelas sudah diketahui baik in vitro atau in vivo misalnya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kosongan ya kalau sekedar untuk jurnal sebenarnya ya enggak apa-apa banyak, tapi kalau saya lebih fokus ke penemuan obat begitu. Jadi sebenarnya CADD ini nanti programnya banyak sekali ya. Saya hanya tertarik yang satu ya, yang plan ini. Kenapa? Karena dua-duanya bergerak ya. Baik target maupun ligand itu bergerak. Nah, sehingga saya belum memerlukan molekuler dinamik. Kalau kabarnya sekarang itu jurnal-jurnal sering meminta molekuler dinamik. Kenapa? Karena reseptornya itu kebanyakan dalam docking itu kaku, frigid sehingga mereka menuntut harus ada penelitian molekuler dinamiknya ya. Nanti akan diajarkan oleh Mas Yudi ya. Seperti itu. Nah, terus apa kaitannya dengan struktur? Ada ya. Jadi kalau di HKSA yang tadi itu kan harus sama ya. Kerangkanya harus sama. Nah, kalau di SBD ini yang sama apanya? Ada juga yang harus sama, tapi bukan molekulnya, tetapi yang sama apa? Adalah asam-asam amino yang mengikat suatu ligan ya. Jadi misalnya paracetamol dengan ibuprofen itu molekulnya beda, tapi apa kesamaan? Kesamaannya karena targetnya sama, itu maka target itu kan biasanya suatu reseptor atau enzim dan itu biasanya suatu protein sehingga apa di dalam protein itu kan ada asam-asam amino. Nah, jadi ada kesamaan asam amino ya, kesamaan asam amino. Jadi seperti molekul saya misalnya nanti kalau dibandingkan dengan diklofenak pasti ada kesamaan asam-asam amino. Salah satu yang penting di dalam analgetik atau antiinflamasi adalah serin 530. Jadi kalau ada serin 530 itu fingerprint jadi kuncinya. Jadi insya Allah obatnya itu poten ya. Nah kebetulan di paracetamol nggak ada. Tapi yang lain ada. Nah, sehingga molekul saya memang lebih bagus dibanding paracetamol begitu. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, kita akan molekular docking ya, kita sepintas. Jadi hari ini karena waktunya 100 menit ya. Nah, sehingga kita akan bahas teori-teori, nanti harapannya berikutnya itu akan kita praktek ya. Akan saya kasih software kalau ingin praktek sehingga bisa praktek nanti. Jadi mulai docking. Jadi docking itu ada yang mengartikan penambatan molekul. Jadi kayak kapal kalau ngedok itu tertambat gitu ya. Jadi di sini adalah melibatkan energi dua molekul obat reseptor ya. Kemudian asumsinya adalah satu dengan lain itu ngedok cocok begitu ya. Ya, seperti kunci gembok. Tapi walaupun kunci gembok itu sebenarnya tidak relevan lagi karena kalau kunci sama gembok itu kan kaku ya. Kalau obat sama reseptor itu nggak kaku, mereka fleksibel ya. Nah itu bedanya. Kemudian yang paling penting di sini adalah apa? Energi atau apa? Tadi docking itu kan mendokengkan. Jadi energi kompleks obat reseptor itu adalah energinya adalah minimal ya. Energinya minimal, nah interaksinya yang maksimal ya. Jadi energinya minimal ya. Kalau kita ibaratkan suatu rumah tangga itu energinya harus minimal. Minimal itu apa? Minimal itu ya nggak berantem ya.
Jadi kalau yang beragama Islam itu kalau rumah tangga itu sakinah ya, sakinah, mawaddah, warohmah. Ya itu nggak berantem gitu ya. Jadi energi apa skodokingnya itu stabil, rendah ya, minusnya makin minus gitu. Ya, jadi minus seratusan gitu ya. Eh, Kalau plus itu wah itu udah berantem terus itu ya. Ya, jadi dongeng ini bisa untuk apa? Untuk menjelaskan kehidupan sehari-hari ya. Ada orang yang waktu pemilihan presiden itu beda ya. Jadi suami istri itu beda ya. Suaminya milih calon satu, istrinya calon dua. Nah, berantem. Nah, itu energi dongengnya nggak stabil itu ya. Itu rawan untuk apa dimasukin pelakor ya. Nah, ini ada yang rigid ya, rigid dongeng. Jadi dua molekul itu rigid seperti kunci dan gembok ya. Jadi ini kita menghargai juga ya. Jadi ilmu pengetahuan itu selalu berkembang ya. Kalau dulu kalau nggak salah zaman SD saya itu bagian benda terkecil itu molekul gitu ya. Nah sekarang sudah bisa dipecah-pecah lagi begitu. Nah ini ada semi ya, semi fleksibel ya. Jadi sebenarnya di sini semi ya, bukan fleksibel sebenarnya. Jadi semi itu salah satunya masih rigid. Nah di sini rigid reseptornya rigid, tapi ligannya sudah bergerak ya. Ini sebenarnya semi fleksibel. Nah, kalau ini fleksibel docking. Saya kasih contoh yang plain ini, yang gratis ini ya. Fleksibel docking. Jadi dua-duanya fleksibel bergerak ya. Nah, ini di dalam webnya ini adalah versinya adalah di Linux ya. Jadi aslinya itu sebenarnya bekerja di Linux di Win atau bit 32. Nah, sejak tahun berapa itu banyak laptop yang ke bit 64 sehingga nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan karena apa? Karena pendrive Linux-nya hanya 32, 64-nya nggak ada. Nah, kemudian waktu itu kebetulan ada yang pernah ikut kelas online saya, itu mantan dekan Fakultas Kedokteran UII ya, Bu Isnatin. Terus saya tanya, Bu, dulu belajar sama saya kan pakai laptop yang bit 32. Sekarang kan sudah bitnya 64. Nah, Ibu bisa kerja enggak? Nah, beliau jawab, oh bisa Pak. Loh kok bisa? Iya, karena suami saya itu dosen di UTY, dosen IT, sehingga sama suaminya itu di UT-UT gitu kan. Malah di migrasinya ke Windows, sehingga terus saya minta izin, boleh enggak Bu, saya ketemu suaminya? Oh boleh, akhirnya saya minta izin suaminya untuk belajar dan membagikan dalam bentuk workshop dan buku, dan diizinkan ya. Jadi suaminya ini insya Allah pahalanya banyak ya karena buku saya berapa ya nyetaknya mungkin 2000 atau berapa sudah banyak juga yang belajar sehingga insya Allah suaminya dapat pahala ya. Dari yang kodenya belasan itu tinggal 2 baris. Nah, jadi sangat-sangat simpel ya. Nah, bahkan di YouTube saya ada testimoni dari mahasiswa S2 IPB itu tadinya pakai Autodoc itu mungkin ada yang belajar Autodoc ya, itu kan harus pakai ini gridbox ya. Jadi molekulnya itu harus dikasih dalam kotak gitu. Nah, mahasiswa itu namanya Mas Algi. Mas Algi itu bilang, Pak, saya pusing. Kenapa? Nah, setiap dokeng kok beda ya, Pak? Gridbox saya dengan dosen saya beda. Ya beda, tiap peneliti beda kan menentukannya nggak janjian masing-masing. Nah, jadi akhirnya dia saya kenalkan dengan plan. Nah, di dalam plan ini kita nggak perlu membuat grid box karena sudah dibuatkan, tapi bukan grid box, namanya grid ball ya. Jadi bentuknya bukan kotak tapi bola. Nah, dan setiap kita memvalidasi PDB itu sudah dibuatkan bolanya ukurannya. Jadi kita enak sekali ya. Nah, jadi itu kalau pendapat saya itu kelebihan. Jadi membantu kita nggak repot-repot. Jadi misalnya kode 6 kok itu kalau didokengkan sama semua orang ya, semua orang dengan laptop yang sebaiknya memenuhi itu grid ball-nya itu sama. Jadi menurut saya ini suatu kelebihan ya. Tapi teman saya ada yang wah enggak Pak Hari harus dicek sendiri loh. Ya itu tergantung kita ya. Sudah dikasih fasilitas tapi kalau merasa apa
kurang baik ya monggo. Kalau saya merasa oh dia lebih pintar dari saya, jadi ngapain saya roba-roba, udah dibuatkan enak-enak. Itu tergantung apa? Tergantung kita dalam menyikapi suatu masalah gitu ya. Nah, yang perlu apa, diperhatikan adalah NMSD, jadi validasi ya. Jadi kalau di dalam berita itu kan banyak berita ya yang hoax gitu ya. Hoax. Jadi berita palsu. Kenapa? Karena tidak divalidasi. Demikian juga dengan dongeng. Dongeng tanpa validasi ya nggak ada artinya ya. Jadi harus valid. RMSD-nya harus di bawah 2 angstrom ya. Ada juga yang apa di bawah 3, tapi saya lebih senang di bawah 2 ya. Di bawah 2. Nah, pernah suatu ketika di seminar internasional itu ada yang baru pulang S3 dari Jepang, baru lulus. Kemudian dia presentasi, kemudian saya tengok, loh kok kayaknya disembunyikan ini validasinya. Akhirnya saya kejar, berapa RMSD-nya? 4 Pak, loh kan nggak valid. Ya mau diulang Pak katanya. Nah, bahkan yang lebih apa seru lagi, ada seminar internasional di UGM, ya ada dari suatu universitas tertentu presentasi, RMSD-nya berapa? 10. 10. Pas saya tanya, loh 10. Dia malah jawabnya gini, dia kelihatannya nggak tahu karena apa, dia dapat proyek dari dosennya, disuruh apa presentasi. Wah, dosennya ini termasuk anu juga ya, apa namanya, kasihan gitu ya, anunya, yang kasihan mahasiswanya tidak dikasih bekal, dia suruh presentasi. Pas saya tanya RMSD-nya kok 10, dia malah balik tanya, apa itu Pak RMSD? Waduh, ya jadi hasilnya itu sama sekali tidak bisa apa dipertanggungjawabkan gitu ya. Ya, begitu. Nah, ini beberapa dongeng sobatnya, ada Autodoc, ada UJSF, ICM Good Moe ya. Kita punya Moe 2 tahun ya ininya. Silakan kalau yang tertarik Moe nanti menghubungi Pak Ari, bukan Pak Ari, sekarang Mbak Okta ya, Mbak Okta untuk belajar Moe. Lisensinya cukup mahal ya, setahun 40 juta. Kalau nggak 45, jadi 2 tahun 90 juta ya, nganggur itu ya. Jadi silakan pakai, walaupun ada yang bilang Moe itu bukan yang terbaik untuk mendongeng ya, tapi dia fiturnya banyak sekali sehingga sangat apa namanya punya beberapa keunggulan. Nah, di sini ada flag, ada glide, ada plan. Nah, plan ini adalah aplikasi dongeng yang telah di-benchmark secara internal di grup penelitian kimia medicinal Free University Amsterdam dengan Gold. Jadi Gold ini aplikasi yang berbayar ya, dipakai secara rutin di laboratorium kimia medicinal di Eropa dan Amerika. Dari hasil benchmark tadi diketahui plan setara dengan Gold ya untuk protokol screening virtual di protein adrenergic, dan lebih baik dari Gold untuk protokol screening virtual nikotinik ya. Jadi ada yang sama, ada yang lebih baik. Padahal Gold itu berbayar ya. Dan kami pernah membandingkan dengan Moe ya. Jadi ada berapa puluh kode PDB kita validasi dengan Moe dan kita validasi dengan Plan. Nah, ternyata yang kita validasi di Moe valid, di Plan juga valid ya. Jadi makanya saya tidak pindah ke lain hati. Saya setia dengan Plan. Alhamdulillah Plan ini saya mendapatkan paten 2 ya, Algetika dan MH 2011 ya. Jadi kalau di searching atau di googling Algetika, jadi pakai bahasa Indonesia Algetika pakai KA gitu, itu ternyata ada 2 ya. Satu adalah judul lagu rock ya, yang satunya adalah molekul yang saya namai Algetika. Dan masing-masing kayaknya berbeda karena di kamus nggak ada Algetika itu artinya apa, nggak ada ya. Nah, kalau Algetika yang saya maksudnya adalah kependekan ya. Al itu bahasa Ibrani Tuhan. Getika itu analgetik antipiretik. Jadi analgetik antipiretik kiriman Tuhan. Kenapa? Karena molekul yang saya temukan ini sebenarnya bukan desain saya ya. Tapi saya mendesain para hidroksifenilurea sama Allah itu dibelandangkan jadi 1,3 bis para hidroksi fenilurea, dan saya kasih nama Algetika tadi. Nah, tahun ini sebenarnya dapat matching fund 1, berapa miliar, tapi kelihatannya investornya ada masalah ya. Nah, saya masih apa 50-50 antara percaya yang tidak dan tidak gitu ya. Kenapa? Kenapa percaya? Ya masa sih kalau enggak apa
kalau dia main-main, dia berani membuat perjanjian ya dengan UGM coba. Namanya PT SAA, Sastek Anugerah Al-Fatih. Nah, masa mau perjanjian di atas meterai dengan UGM kalau dia main-main. Tapi kalau beneran, ternyata sampai sekarang duitnya katanya susah. Nah, kenapa? Nah, ceritanya itu uang dia itu banyak sekali. Saking banyaknya itu ternyata kalau kita punya uang itu, uang banyak itu nggak bisa ngambil semau kita ya. Saya tahunya kan ngambil gaji ya. Kalau nggak ngambil gaji misalnya 5 juta bisa ya. Kebetulan ATM saya dibatasi 5 juta. Kalau ngambil 10 juta nggak bisa, harus 2 hari gitu ya. Saya pikir seperti itu, ngambil uang sendiri ya enak gitu. Ternyata enggak, ternyata ngambil uangnya sendiri. Kalau jumlah banyak itu enggak sesederhana itu. Ternyata harus apa? Harus izin sama pemerintah. Nah, pemerintah ini kan banyak yang berwenang. Nah, banyak yang berwenang dan dapat dipengaruhi sehingga infonya itu ada apa? Ada suatu menteri, ada seorang menteri yang karena nengok uang banyak itu pengen kalau ngambil uang saya minta dong. Istilahnya kan pinjem gitu. Saya pinjem dong. Pinjemnya itu nggak sedikit, nggak miliaran, tapi triliun. Nah, sehingga apa? Sehingga nggak boleh sampai yang punya itu SA itu nggak boleh kalau waduh nggak alasannya apa gitu. Pokoknya nggak bisa kalau minjem gitu. Nah, karena nggak bisa itu maka terus dipersulit sehingga saya itu juga wah bener nggak sih karena saya belum pernah punya uang sebanyak itu ya. Akhirnya yang bersangkutan ini ngambil uangnya bukan di Indonesia tapi di Singapura. Nah di Singapura ini dijanjikan tarsok. Nah terakhir dijanjikan 20 Oktober. Nah ini saya masih menunggu 20 Oktober atau akhir bulan ini bisa cair enggak? Kalau bisa cair ya mudah-mudahan serius gitu ya. Karena kita sudah serius ya. Bahkan matching fund-nya itu udah turun sebenarnya. 300 juta dari pemerintah, 700-an dari investor yang belum cair investornya sehingga masih ditahan. Nah ini apa? Kelebihan plan ya. Dapat dioperasikan di Windows 64 maupun 32 dengan CMD hasil inovasi Satyo Nuryadi, Sarjana Teknik Engineering ya. Jadi Pak Satyo ini dosen ITY ya, mata kuliah IT ya. Kemudian free, sederhana, praktis dan mudah, cukup single line command untuk simulasi. Jadi hanya 2 baris itu ya. Nah, CMD-nya ini kalau kita punya laptop kan ada CMD. Tapi CMD di sini CMD-nya bikinan Pak Satyo ya. Kalau CMD kita nggak bisa ya, nggak bisa. Jadi kemudian baik protein maupun ligan bergerak ya. Moe hanya ligan yang bergerak. Hasil docking dapat divisualisasi di software lain. Skor docking puluhan sampai ratusan ya. Nah, kelemahannya apa? Plan tidak menyediakan fungsi preparasi protein, replikan, ligan maupun visualisasi sehingga memerlukan Yasara. Ya, Yasara ini untuk preparasi protein dan replikan ligan, kemudian Marvin Scat atau Marvin Bean itu untuk preparasi ligan ya. Semuanya gratis ini ya. Kemudian memerlukan Liplot dan Pimol untuk visualisasi hasil docking ya. Jadi saya biasanya visualisasi pakai Liplot dan Pimol. Liplot untuk 2 dimensi, Pimol untuk 3 dimensi. Dan itu hanya perlu email institusi ya. Jadi UGM ACID atau UNUD UNUD ya. UNUD ACID atau UNJEM gitu ya. ACID nanti dapat lisensi 1 tahun. Saya lebih senang visualisasi pakai Liplot dan Pimol dibanding Moe. Moe yang berbahaya itu menurut saya visualisasinya kurang menarik gitu ya. Tapi itu subjektif tergantung. Nanti bisa kita bandingkan. Kemudian perlu beberapa revisi atom itu jika diperlukan ya. Jadi makin banyak jam terbang nanti bisa makin paham ya. Misalnya contohnya adalah atom SO2. Jadi ceritanya SO2 itu harusnya kan besar semua SO2 gitu ya. Tapi kabarnya pada saat bikin program itu lupa O-nya itu masih huruf kecil sehingga harus kita ganti huruf kecil. Nah seperti itu. Tapi kalau nggak kita ganti sebenarnya juga nggak akan merubah skor docking. Nah ini penemuan obat ala barat ya.
penemuan obat ala barat itu seperti ini ya, dari ujung sampai ujung ya. Saya sedih ya kalau nengok webinar-webinar penemuan ala barat itu katanya butuh dana 5 kali APBN katanya. Wah, 5 kali APBN. Nah, kira-kira kalau saya bilang, kalau 5 kali APBN, sampai kiamat Indonesia nggak nemukan obat. Nah, 1 kali aja udah susah, 5 kali. Industri farmasi mana yang mau membiayai ya? Nah, sehingga saya kurang setuju ya. Dan saya udah mohon maaf sama pakar-pakar kimia medicinal, karena saya berbeda pendapat ya. Mereka selalu kalau webinar pakai slide luar negeri ini bahwa untuk menemukan obat perlu 5 kali APBN. Nah, saya agak berbeda pendapat. Saya punya pendapat yang berbeda, yaitu dengan local wisdom ya. Jadi penemuan obat dengan local wisdom. Apa itu? Jadi kita bayangkan gini, kalau kita merdeka itu kan kita nggak nunggu nabung beli tank gitu ya, terus untuk perang gitu ya, nggak akan merdeka ya. Kita dengan bismillah ya, dengan bismillah, dengan local wisdom, dengan bambu runcing, ngerebut senjata untuk perang, kemudian kita merdeka. Nah, penemuan obat juga gitu. Jadi kita tidak usah diikuti 100%, tapi diambil yang penting-penting. Nah, sehingga saya mempunyai usul yang namanya penemuan obat dengan local wisdom itu kita harus pakai state of the art ya. Jadi penuntun, pembanding apa yang akan kita perbaiki, paracetamol misalnya. Nah, nanti banyak ya yang bisa kita jadikan state of the art ya. Kemudian kita dongengkan, kita prediksi keunggulan invensi. Jadi apa yang kita desain itu kita prediksi dengan dongeng, ya. Nah ini kan dari sana semua ini ya, tapi nggak kita ambil semua. Jadi yang penting-penting saja. Nah kemudian kalau sudah terprediksi, kemudian baru kita sintesis, kemudian baru kita pembuktian uji efek utama dan efek samping, kemudian kita patenkan, ya kita patenkan. Nah, saya baru sampai di sini paten. Baru sampai paten sehingga apa? Sehingga kalau kita bisa membuat molekul misalnya 5 gram gitu. Nah, bagaimana kalau jadi pabrik? Ya, kita diminta buat 1 on ya. Saya pernah dapat proyek BBO itu suruh bikin 1 on. Nah, terus saya coba pakai mikroreaktor ya, mikroreaktor. Waduh, baunya luar biasa karena menghasilkan amonia ya. Saya lembur malam hari di lantai 3 lab sintesis ya. Malam-malam ditemani istri saya, wah baunya amonia. Untungnya pas malam ya, jadi nggak ada yang ini. Nah, jadi kita eh, tidak bisa kalau tanpa menggandeng teknik kimia. Karena untuk jadi pabrik itu kita harus buat yang namanya pilot project. Nah, jadi sebenarnya proyek saya yang sekarang ini adalah matching fund ini adalah pilot project ya. Tadinya mau dibangun di UGM, tapi ternyata setelah nanya informasi ke mana-mana itu, oh nggak bisa Pak, pilot project nggak bisa dibangun di UGM, nggak diakui nanti. Jadi pilot project harus dibangun di industri farmasi yang akan membuat algetika. Nah, jadi begitu dananya rendah terus kayaknya kita batalkan. Itu rupanya investornya malah senang. Wah, bagus itu Pak. Lu kok bagus? Iya Pak, karena kalau dibangun di UGM nggak ada gunanya, nggak diakui. Oh gitu ya. Jadi ini masih dalam proses nanti bagaimana pilot project harapannya nanti dibuatnya bukan di UGM tapi di industri yang akan memproduksinya. Nah, kemudian uji preklinik lengkap. Nah, sebenarnya uji preklinik lengkap ini harus didampingi oleh Balai POM. Kalau sebelumnya itu sudah kita uji, tapi nggak didampingin Balai POM, sehingga itu kita gunakan ilmiah untuk data, untuk mematenkan. Tapi untuk menjadi bahan baku obat itu harus didampingin Balai POM, sehingga kita dari pilot project itu nanti akan kita menghasilkan produk itu yang akan dipakai untuk uji breeding lengkap, kemudian uji klinik ya fase 1, 2, 3, kemudian kita registrasi. Dan ini yang melakukan harus industri farmasi yang punya CPOB ya, CPOB ya, sehingga sehingga mudah-mudahan tercapai ada yang industri farmasi gulung tikar, karena Indonesia itu tahun 2024 itu
mau menghentikan impor paracetamol sehingga beberapa industri luar negeri itu gulung tikar. Ada beberapa yang dijual. Nah, rencananya mau kita beli sehingga nanti kita sudah punya izin JPUB begitu. Nah, ini yang saya maksud tadi state of the art adalah konsep yang digunakan dalam proses menilai dan menegaskan langkah baru dan inventif dan merupakan sinonim dari ungkapan prior art ya. Nah, kelihatannya kata-katanya susah ya, tapi kalau dikasih contoh nanti sangat-sangat mudah. Nah, ini contohnya. Prior art atau state of the art tadi, contohnya pipet. Pipet untuk minum itu lurus ya tadinya. Kemudian ada yang punya inovasi tadi, bagaimana supaya bisa ditekuk, dibuat cincin. Nah, dibuat cincin sehingga apa? Sehingga untuk orang sakit itu ini bisa ditekuk. Nah, dan ini yang punya ide ini ternyata dia sangat sederhana. Dia tidak memikirkan untuk pengeras suara, untuk mic gitu. Nah, sehingga untuk mic-nya tidak dipatenkan. Jadi orang bisa meniru untuk mic ya. Nah, tidak dipatenkan. Tapi apa penemu idenya ini sudah kaya ya, sudah banyak uang. Karena apa? Setiap satu pipet kan dia dapat berapa rupiah ya. Jadi royaltinya mengalir sehingga jadi penemuan atau inovasi itu nggak selalu susah, kadang-kadang sederhana ya. Rich Lighting contohnya ya. Rich Lighting ini kan melorot ya. Yang tidak YKK itu melorot karena tidak ada pengaitnya. Nah, YKK punya ide ini dikasih cenilan ya, sehingga kalau ditutup itu klik ngunci nanti nggak bisa melorot. Nah, seperti itu. Sehingga ini yang namanya inovasi ya. Kalau investi sama inovasi. Kalau inovasi itu dari investi dibuat sesuatu yang baru. Paracetamol. Nah, saya terapkan di obat. Paracetamol itu punya kekurangan apa? Oh, hepatotoksik. Kalau gitu saya akan membuat molekul yang sama persis dengan paracetamol tapi tidak hepatotoksik. Nah, ternyata apa? Ternyata di laboratorium dibelandakan sama Allah tadi. Tanggung. Kalau bahasa kita tanggung. Kenapa harus sama? Yang lebih bagus dong. Nah, jadi ternyata efeknya lebih bagus 1,96 kali Algetika dibanding paracetamol. Kemudian efek sampingnya lebih aman terhadap hepar ya. Ini nanti bisa kita terapkan ke molekul lain. Jadi misalnya state of the art-nya selain paracetamol apa? Misalnya derivat penisilin. Loh, kenapa? Kan sudah banyak yang resisten. Nah, jadi kita akan membuat molekul baru yang tidak sama kerangkanya sehingga kumannya nanti tidak resisten. Karena apa? Karena kalau resisten kerangkanya sama tetap resisten ya. Nah, kebetulan tahun ini saya bimbing mahasiswa dapat dapat PKM ya, kalau nggak salah 9 juta apa ya. Tapi bukan paracetamol karena paracetamol sudah saya modifikasi jadi Algetika, tapi aspirin. Jadi aspirin itu punya kelemahan apa? Bisa dijadikan untuk state of the art. Aspirin itu mengiritasi lambung. Kenapa? Sifat asam. Kalau gitu sifat asamnya kita ganti. Kita ganti dengan isosternya, kemudian kita modifikasi. Ternyata hasil in siliconya lebih poten, kemudian tidak mengiritasi lambung. Nanti akan kita buktikan dengan uji in vitro nanti ya. Dokenya sudah menjamin bagus gitu ya. Kemudian akan kita sintesis dan akan kita uji ya. Secara in vitro dapat dana 9 juta. Sehingga ke depannya harapan saya sih bisa juga menggantikan aspirin ya. Aspirin itu obat yang sudah lama sekali sehingga perlu diganti ya, yang lebih bagus begitu. Apalagi mefloquine anti malaria yang resisten. Nah, itu kita buat obat lain yang strukturnya beda tapi targetnya di tempat yang sama ya. Masih banyak lagi yang bisa dijadikan state of the art. Nah, saya sharing tentang penelitian saya ya. Jadi tahun 2005 itu KIS 2005 dan Chandra Sekaran 2002 itu bilang kalau paracetamol bekerja dengan menginhibisi COX-3, suatu varian COX-1 ya. Nah, kemudian ditolak oleh peneliti lain oleh Hin pada tahun 2008 ya. Terbukti paracetamol bekerja secara selektif melalui inhibisi COX-2 in vivo pada manusia, sehingga saya dasarnya ke jurnal 2008 ya. Waktu saya sekolah ini kebetulan Bu
Julis dan Pak Agung itu menulis buku yang paracetamol bekerja menginhibisi COX-3 ya. Nah, sedangkan saya COX-2 ya. Karena saya berdasarkan kegunaan ini. Nah, untungnya Prof. Agung menyetujui ya. Beliau adalah kopromotor saya ya. Setelah saya gagal 4 tahun menjalankan idenya promotor almarhum Prof. Suparjan. Nah, karena bukan ide saya setengah hati sehingga tidak jadi obat yang disintesis. Kemudian saya tunggu pensiun beliau, kemudian saya mengajukan promotor lain dan dengan ide saya sendiri. Alhamdulillah salah satunya adalah Algetika itu yang sekarang sedang dikerjakan. Nah, kemudian Qureshi tahun 2011 juga memperkuat penelitian HIN ya dengan mendokengkan paracetamol terhadap ketiga enzim. Ternyata yang paling stabil di COX-2 sehingga ini Qureshi ini berarti sejalan dengan HIN tadi tahun 2008. Nah, jadi ini saya mendokengkan ide saya tadi ya dengan molekuler dokeng itu ya. Ini softwarenya yang saya pakai, ini bahan-bahannya, ini kode PDB yang saya pakai. Kita validasi. 1,21 valid ya. Hingga kita, nah jadi dulu itu idenya itu seperti ini. Paracetamol kenapa kok hepatotoksik? Ternyata NAPKI penyebabnya. Nah, penelitian lain itu kebanyakan memasukkan ini gugus di inti bensin. Kalau saya enggak, saya cari permasalahannya kenapa? Oh, karena gugus karbonil sehingga saya ganti dengan isosternya. Jadi penyebabnya itu adalah narik elektron dari karbonil ini ya. Sehingga di sini jadi positif berinteraksi dengan sel hepar. Ini sebenarnya kalau makan sekali gitu atau masih dosis tertentu nggak apa-apa. Jadi paracetamol itu hepatotoksik ada syaratnya apabila dosis berlebih kemudian dipakai jangka panjang atau diberikan bersama obat yang butuh enzim glutathione transferase misalnya derivat kurkumin. Nah, makanya kalau kurkumin digabung paracetamol, kalau kurkuminnya dosisnya tinggi malah hati kita rusak. Kalau rendah malah enggak. Kenapa? Karena pada saat dosis tinggi kurkumin memerlukan glutathione transferase sehingga NAPKI tidak kebagian. Karena tidak kebagian maka dia berinteraksi dengan sel hepar ya. Kalau nggak salah di UMJ ini sering dijadikan bahan diskusi. Nah, kebetulan untuk mendeteksi efek samping ada kodenya juga. Yaitu karena NAPKI tadi adalah yang punya ulah itu adalah enzim sitokrom P452E1 ya. Nah, jadi makin dia diikat oleh enzim ini makin hepatotoksik sehingga kita bisa jadikan parameter desain saya gimana dibanding paracetamol begitu. Kita validasi juga. Nah, valid kemudian kita dokumentasi. Nah, jadi ini yang tadi ya aktivitas ini ya aktivitasnya Algetika -85 SC 58 -71 paracetamol -67 ya. Jadi makin minus kodokeng nanti kita konfirmasi dengan uji hewan itu ternyata sejalan. Makin minus makin kecil ED50. Kemudian ini untuk hepatotoksik juga kita. Nah, ternyata apa? Kalau untuk hepatotoksik sebaliknya, makin minus makin disukai enzim sehingga makin terbentuk NAPKI sehingga paracetamol -61, Algetika -55, MH -55. Jadi kurang stabil dibanding paracetamol sehingga efek sampingnya juga diprediksi lebih ringan. Nah, ini interaksinya. Nah, ini tadi interaksi dengan leak plot ini ya. Ini dengan leak plot. Jadi yang bergerigi coklat ini adalah ikatan hidrofob, kemudian yang ada hijau-hijau ini adalah ikatan hidrogen ya, ada jaraknya.
Jadi MH 2011 ini lebih bagus lagi, 5 kali potensinya dibanding paracetamol, tapi bahannya mahal ya. Sehingga yang saya ajukan ke investor itu yang HP 2009 atau Alketika. Nah ini kita sintesis, kita ilustrasi strukturnya, ternyata benar ya, sintesisnya benar. Nah kita konfirmasi uji in vivo ya, sehingga apa? Sehingga ini hasil skodokeng, ini efek analgetik ya, jadi sejalan. Ini dengan uji hewan ya. Kemudian uji histopatologi ini ya, kerjasama dengan dokter hewan ini ya. Jadi ini efek sampingnya hepatotoksik, ini kurang hepatotoksik. Kita uji heparnya ya. Jadi ini yang paracetamol terjadi kerusakan ya. Yang Alketika dan MH kurang rusak dibanding paracetamol begitu. Nah, kita menuju ke invensi atau inovasi Alketika ya. Jadi lebih poten dari paracetamol 1,96, lebih ramah terhadap hepar ya, lebih murah, memenuhi syarat rule of five, hanya perlu sekali langkah reaksi ya, menghasilkan produk samping NH3 yang dapat dimanfaatkan untuk pupuk ya. Nah, kalau dalam jumlah besar, desain industri oleh Profesor Dr. Wahyudi dan tim dari Fakultas Teknik Kimia ya. Belum ada temuan obat sintetik dari Indonesia meskipun prodi farmasi di Indonesia sekitar 295. Nah, ini sempat salah paham ya. Jadi biasanya kalau produk lebih bagus itu kan mengancam ya. Nah, sehingga sempat investor saya ini ketemu sama direktur Tempo ya. Tempo kan memproduksi bodrek ya. Dia sangat butuh paracetamol. Nah, begitu tahu investor saya ini ada Alketika itu, dia terus besoknya nggak bisa ditemui. Kenapa? Karena dia berprasangka buruk. Wah, ini ada Alketika yang akan mengganggu paracetamol. Oh tidak, ya. Alketika ini kiriman Allah, jadi nggak mungkin mengganggu. Ciptaan Allah itu nggak mungkin mengganggu. Kenapa? Karena ternyata selama ini banyak industri yang menggabungkan paracetamol dengan ibuprofen. Apa tujuannya? Untuk mengurangi efek samping. Ya. Ternyata kalau paracetamol digabung dengan Alketika ini potensinya lebih bagus dibanding kalau paracetamol digabung dengan ibuprofen. Jadi yang punya paracetamol itu nggak usah takut, Alketika ngancam, enggak, dia bisa mendampingi. Ya, justru lebih bagus dia didampingi dengan ibuprofen. Jadi yang masih sayang sama paracetamol ya nggak apa-apa, dihabiskan paracetamolnya didampingi Alketika. Karena belum dapat informasi itu, maka terus Direktur Tempo ini ngacer ya, besoknya nggak bisa ditemui katanya. Ya. Nah ini dapat 107 inovasi Indonesia, urea sebagai bahan baku analgetik unggulan ya. Lalu yang MH 2011 ini juga dapat waktu itu masih Kemenristek ya. Jadi suatu analgetika kompetitor paracetamol yang lebih aman dan lebih poten. Nah, waktu itu begitu saya ganti nama Alketika itu terus Kimia Farma tertarik ya. Tadinya namanya kan bukan Alketika tapi HP 2009. Jadi egois sekali ya. Jadi saya juga merasa berdosa kok saya namain kode nama saya. Karena waktu itu belum paham. Setelah saya pikir-pikir saya diskusi sama Sekretaris Prodi S1 Pak Nofrisal ya. Pak Nofrisal, saya itu nggak enak ya, merasa berdosa. Ini kan molekul bukan temuan saya, kiriman. Kenapa saya kasih, kalau gitu kasih nama ini ya Pak Hari, Algetika apa itu? Al itu bahasa Ibrani. Getika itu analgetik antipiretik. Oke, cocok. Nah, begitu saya ganti nama, Kimia Farma tertarik ya. Tapi Kimia Farma ini udah perjanjian tahun 2022 ya. Janjian kerahasiaan ya, tapi kelihatannya kok lambat banget ya, sehingga baru menghasilkan perjanjian kerahasiaan, belum ada langkah selanjutnya, sehingga saya cari investor lain ya. Nah, saya ini dulu kita buka diskusi. Kalau ada pertanyaan, silakan. Bapak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Oke, tadi kan sempat diinfokan pada saat docking, jadi structure based drug design itu bisa dilihat bahwa pada saat dia membentuk ikatan antara ligan dengan proteinnya itu pada reseptor, itu kan berikatan dengan asam amino tertentu. Betul, Nah, betul. tadi katakan bahwa
pastinya nanti apa obat yang akan kita bandingkan dengan natif ligannya kan begitu Pak ya, Betul, memiliki ikatan dengan asam amino yang sama, pasti ada betul. yang sama gitu Pak ya. Iya, iya. Saya pernah menemukan situasi kondisi yang mana dia memiliki skor docking artinya negatif dan bahkan Ya, mungkin lebih negatif atau lebih stabil dibandingkan natif ligannya, ya, tapi residu asam amino yang diikat itu berbeda sekali Pak. Nah itu seperti kalau begitu bagaimana itu Pak? iya. Berbeda itu pembandingnya apa? Pembandingnya kode PDB atau apa? Eh, jadi menggunakan reseptor yang sama, bukan Ya, protein yang berarti sama, PDB yang berarti kode sama. PDB-nya itu ya. Terus? Sama Pak, kode PDB ID-nya sama. Jadi Heeh. misalkan dia membentuk antara protein dengan natif ligannya, Ya, dia memiliki skor docking misalkan minus, kalau saya pakai Autodoc nggak sampai ratusan Pak nilainya. Jadi iya, biasanya iya, minus 8 gitu iya, kilokalori iya, per mol. iya, Terus dia membentuk ikatan hidrogen. Kalau Autodoc itu kelemahannya dia hanya bisa memvisualisasikan ikatan hidrogen saja Pak. iya, iya, Jadi nanti membentuk ikatan hidrogen misalkan dengan arginin berapa gitu iya, 160. iya, Nah, nanti lalu saya dockingkan dengan ligan yang saya ingin teliti gitu misalnya Pak. iya, betul, Nanti betul. ada reseptor yang sama juga. Nah, di situ ternyata energinya lebih negatif, misalkan dapatnya minus 11. Iya, Tapi ternyata residu asam aminonya itu berbeda Pak, bukan arginin lagi, tapi mungkin lisin iya, iya, atau iya. mungkin Iya. Nah, itu. nah pertanyaan saya tadi kan apa senyawa uji itu kan tadi untuk bisa tervisualisasi kan dibuat kode ya, kode PDB ya, atau langsung? Dibuat kode PDB ya. Iya, iya. Eh, kita pakainya itu kalau yang Autodoc itu kita melakukan preparasi untuk ligannya itu menggunakan hyperchamp Pak. Lalu nanti Oh, Hyperchamp. ya preparasi proteinnya itu menggunakan Chimera Oh seperti ya. itu. Nah, jadi gini, kalau yang saya lakukan itu kan PDB ya. PDB itu kan kita validasi, ya enggak? Oke, Nah, pada saat kita validasi itu kan ligannya kan bergeser dengan catatan RMED-nya di bawah 2, ya enggak? ya Nah, betul Pak. sekarang yang dibandingkan itu hasil validasi atau PDB asli? Hasil validasi Pak. Hasil validasi ya. Oke. Oh iya ya. Coba nanti dipakai plan coba. Nanti hasilnya beda enggak ya? Oh iya ya Karena Pak. Iya. karena kalau pengalaman saya selama ini itu yang saya bandingkan memang validasi. Karena validasi itu kan hasil komputasi sehingga kita kan komputasi. Jadi kalau membandingkan jangan PDB aslinya karena akan berbeda. Kalau PDB Iya. asli itu kan hasil lab basah ya. Nah, makanya nanti Oke. dicoba dengan plan ini, didokengkan dengan plan, kemudian divisualisasi nanti bagaimana hasilnya begitu. Tapi kalau dari menggunakan plants nggak pernah seperti itu Pak ya. Pasti ada salah satu Oh jelas, residu jelas, sama. jelas, jelas apa? Karena poketnya kan sama ya. Iya Jadi harus nanti begitu. itu sebagian besar nanti asam aminonya sama. Kemudian kalau skor dokingnya berbeda, biasanya yang lebih stabil ini pasti ada tambahan interaksi Oke. seperti paracetamol ya. Paracetamol itu eh, yang asam amino yang mengikat paracetamol itu 8. Kalau yang algetika itu 10. Nah, 10 itu yang 8 itu sama persis dengan yang di paracetamol yang 2 tambahannya. Kemudian di MH 2011 itu 12. Nah, apa yang ada di algetika itu ada semua di MH 2011. Kemudian yang 2 itu tambahannya dan yang 5 kali lebih poten tadi ternyata ada serin 530 itu berinteraksi ikatan hidrogen. Kalau yang algetika tadi ikatannya hidrofob. Nah, seperti itu. Jadi nanti bisa kita coba. Nanti kan ada praktek ya. Jadi bisa kita kalau mau kita jadikan apa contoh kuliah nggak apa-apa nanti begitu. Ya Pak. Ya. Ada Atau lagi? mungkin nggak gini Pak. Gimana? Kan pocket itu kan tersusun dari urutan Asam amino. deretan asam amino ya. Ya, Jadi ya. mungkin saja
dia masuk ke dalam urutan asam amino itu, tapi dia memang tempat ikatannya dengan asam amino itu berbeda. Itu mungkin nggak Pak begitu Pak? Mungkin iya, makanya. Jadi misalnya gini, misalnya di ligan aslinya itu ikatannya hidrofob ya. Ya, Ternyata di senyawa uji itu asam amino sama, tapi interaksinya ikatan hidrogen. Nah, seperti itu. ya, Jadi ya. asam aminonya sama, tapi bentuk ikatannya bisa berbeda begitu. Oke, Terus ya nanti Pak. juga tergantung ini jarak ikatan. Jadi misalnya, duh, ini asam aminonya sama, tapi kenapa ini lebih stabil? Oh, ternyata ikatan hidrogennya lebih pendek Oh jaraknya. ya, Nah, seperti itu. Jadi urut-urutannya itu nanti paling kuat itu ikatan hidrogen baru hidrofob. Kemudian nanti ada juga yang apa istilahnya asam amino yang apa sebenarnya dia bukan sidik jari ya. Jadi ada nanti suatu molekul itu skodokingnya itu kurang bagus, tapi kok asam aminonya banyak sekali. Nah, ternyata itu bukan asam amino yang penting begitu, bisa juga begitu. ya, ya Pak. Oke, Ya. Ada terima kasih Pak. lagi? Ya, ada lagi? Silakan. Tadi kalau nggak salah Mas Landi. Tadi kan mau apa? Screening itu ya, molekul ya. Iya, Pak. Nah, itu kalau saya sarankan, jadi nanti kalau screening molekul ada molekulnya. Jadi gini, sebenarnya itu setiap molekul itu sudah ditakdirkan sama yang kuasa untuk apa gitu ya. Jadi misalnya nanti kita sebenarnya kalau mau apa sistematik itu jangan trial and error. Jadi misalnya ini ada molekul A misalnya di suatu kandungan tanaman. Terus kita, wah saya pengennya anti kanker ya, tak dongengkan ke kanker. Nah, itu kan sebenarnya trial and error. Sebenarnya ada software yang namanya pas online dan string ya mungkin pernah nengok juga atau pernah ikut malam. Jadi eksplorasi aktivitas biologi suatu molekul. Jadi molekul itu nanti kita apa masukkan ke software ya namanya pas online terus nanti di sana akan banyak sekali ya ada namanya probability activity. Itu kalau yang di atas 0,7 itu bagus, biasanya bagus cocok gitu. Nah, itu nanti dia itu akan akan ada keluaran. Keluaran itu apa? Protein apa yang dipengaruhi oleh molekul tadi. Nah, kadang-kadang malah langsung penyakit. Tapi kalau nggak beruntung kita yang luarannya adalah protein apa yang dipengaruhi. Nah, protein apa itu nanti kita masukkan ke string, terus bisa terhubung ke suatu penyakit. Contohnya gini, molekul saya algetika itu kan temuan saya kan memang desainnya untuk analgetik antipiretik. Terus saya masukkan ke itu ke apa pas online, kemudian saya masukkan ke string. Ternyata di sana apa terhubung suatu penyakit, namanya apa Alzheimer. Kemudian saya cari Alzheimer itu apa? Oh, Alzheimer itu suatu penyakit yang kadar asetilkolinnya di bawah normal. Kenapa? Karena enzimnya terlalu cepat merusak. Lalu saya cari PDB-nya. Ternyata di sana ada obatnya namanya takrin, kemudian apa yang lain lagi ada. Kemudian saya dongengkan terhadap itu. Oh, ternyata bagus sekali. Nah, jadi sebenarnya suatu molekul itu sebenarnya diciptakan tidak hanya satu target. Kita sudah dikasih contoh seperti kurkumin. Makanya kurkumin itu bisa antivirus, bisa antibakteri, bisa antioksidan, macam-macam ya. Jadi itu ya logis sebenarnya ya, masih logis. Tapi kalau misalnya ada iklan daun kelor bisa mengobati sejuta penyakit, kalau itu sudah lebay ya. Itu sudah apa? Sudah kebangetan gitu ya. Tapi kalau hanya untuk apa 5 10 itu masih logis gitu ya. Nah, di video saya ada itu. Nanti apa ada 6 kali kuliah ya 6 kali 2 jam ya tentang eh, eksplorasi aktivitas biologi suatu molekul. Jadi kalau kita punya molekul apapun itu nggak usah khawatir, pasti ada khasiatnya begitu. Dan sebelum kita uji in vitro atau in vivo bisa kita telusuri lewat in silico gitu ya. Sebenarnya untuk apa seperti itu ya? Ada pertanyaan? Terima kasih, Pak. Ya. Kalau Mas ini Mas Bawon, aneh penelitiannya apa aja? Eh, mirip dengan Mas Lendi Pak Hari. Jadi apa namanya ke bioaktivitas. Nah,
untuk arahnya ke isolasi. Ya, Nah, dockingnya itu dimanfaatkan harapannya di awal untuk mungkin memperkirakan mana senyawa-senyawa yang eh, berpotensi untuk aktivitas dimaksud. Hanya untuk perkiraan, untuk prediksi aja. Tapi nanti juga di belakang untuk mengkonfirmasi hasil in vitro, Pak. iya bagus ya. Jadi boleh. Jadi kita misalnya kita pengen contohnya gini ya. Contohnya saya ini sedang bantu teman dari Padang dari kedokteran itu men-screening bahan alam 100 lebih gitu ya. Jadi dari bahan alam 100 ini kita akan dapatkan molekul 100. Nah, molekul 100 akan kita screening untuk anti papillomavirus. Nanti hasilnya di antara 100 itu ada enggak yang nyambung ke antivirus papiloma begitu ya. Itu jadi bisa kita targetnya ke suatu target tertentu bisa juga. Tapi kalau misalnya kok targetnya itu enggak bagus ya, itu enggak ada salahnya. Sebagai contoh gini. Jadi ada dari Pancasila ya S3, UST namanya, itu memodifikasi itu PGfenol ya. PGfenol dimodifikasi untuk dijadikan anti kanker ya. Oh, ternyata kok nggak bagus gitu ya, nggak bagus. Terus dia itu iseng-iseng, tapi kok bagus sekali ya Pak Hari untuk bunuh bakteri. Oh, kalau gitu, nah kan itu harus dijelaskan ya. Setiap kalau kita meneliti kan harus ada penjelasannya. Nah, jadi bisa nggak bunuh bakteri? Kok ternyata faktanya in vitro bisa. Nah, sekarang harus dijelaskan. Kemudian saya coba dokengkan. Oh, ternyata setelah saya dokengkan itu dia bisa menginhibisi sintesis dinding sel. Nah, sehingga di dalam disertasinya yang awalnya kelihatannya kan gagal ya, mau desain obat untuk anti kanker. Nah, ternyata di situ ada temuan baru, ternyata itu obat itu bagus untuk antibiotik ya. Jadi seperti itu. Jadi, demikian juga dengan Prof ini Sarjiman. Prof Sarjiman itu memodifikasi PGfenol itu ada 3 molekul ya, sebut saja ABC. Dia bisa bunuh bakteri. Terus saya tanya, kok bisa bunuh bakteri? Bisa dijelaskan enggak? Ya pokoknya dia bunuh bakteri Pak Hari, bakterinya mati katanya. Iya tapi kan harus ada penjelasannya. Terus saya bilang, saya pinjam molekulnya, saya bilang gitu. Saya bikin buku gitu. Akhirnya jadi buku desain molekul antibiotik. Nah itu di sana saya jelasin kenapa ketika molekul Pak Prof Sarjiman itu kok bisa membunuh bakteri. Karena apa? Karena dia secara docking itu dia bisa menggeser D-alanin. Jadi bakteri itu baik gram positif atau negatif itu ada dinding sel itu yang mengandung namanya peptidoglykan, hanya yang satu tebal yang satu tipis. Nah, ternyata molekul Prof Sarjiman itu bisa jadi peptidoglykan itu dibentuk dari bahan namanya D-alanin. Itu diangkut oleh suatu enzim, jadilah peptidoglykan dengan reaksi kimia. Nah, dengan adanya ketiga molekul Prof Sarjiman tadi, itu karena setelah saya dokengkan itu energinya itu kalah itu yang D-alanin. Artinya apa? Artinya kalau ada 3 molekul itu dinding pengangkutnya tadi itu nggak mau ngangkut D-alanil, yang diangkut molekulnya Prof Sarjiman. Karena nggak diangkut, nggak jadilah reaksi peptidoglykan. Nah, seperti itu ya. Jadi molekul docking ini sangat-sangat simpel dan filosofi sangat sederhana ya. Sangat sederhana. Bahkan saya pernah mengatakan molekul docking itu bisa menjelaskan tentang pelakor ya, Pak. Yang ibu-ibu suka ya. Pelakor itu apa sih? Pengganggu apa itu? Bu Linda tahu pelakor singkatan apa? Pengganggu lelaki orang gitu ya. Terus saya bilangin itu bisa dijelaskan dokeng, loh kok bisa dokeng? Iya. Jadi itu kan suami istri itu kan bisa diibaratkan ligan dan reseptor ya. Nah jadi kalau energinya nggak stabil itu bisa digeser sama pelakor. Makanya terus ada, itu kenapa sih Pak Hari itu kan istrinya cantik ya. Kenapa kok masih selingkuh? Ini bukan masalah cantik atau tidak, masalah energi docking stabil enggak ya. Nah, karena nggak stabil bisa digeser oleh pelakor ya. Tapi karena yang saja ngomong ini orang hukum ya, orang hukum itu diajarin nggak mungkin
nggak mungkin ngalah gitu ya. Terus jawabnya juga, "Nah, itu kan baru, nanti juga bubar," katanya. Nah, jadi secara apa guyonan seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Nah, jadi si ADD itu tadi kan SBDD aplikasinya Dokeng, yang satunya LBDD aplikasinya adalah HKSA. Nah, kalau di HKSA ini tadi sudah saya singgung, HKSA itu kan mahal sekali ya, mahal sekali. Mungkin di sini akan saya share juga, mungkin ada PowerPoint-nya sebentar. ADD. Nah, jadi ini mungkin sudah pernah saya ini ya, jadi hanya apa namanya. eh, HKSA ini ya. Jadi tadi sudah saya singgung ya, HKSA itu definisi ya, ada hubungan. Nah, ini syarat-syaratnya mungkin udah tahu semua ya. Yang akan saya apa kemukakan adalah ini ya. Nah, parameter-parameter kalau kita apa lihat di buku-buku itu parameternya seperti ini ya, di buku Siswandono dan lain-lain itu lipofilik, elektronik, sterik. Nah, ini nggak bisa untuk desain molekul ya. Makanya kalau dilihat di buku-buku itu HKSA itu cuma sampai persamaan garis ya. Padahal HKSA itu sebenarnya untuk menemukan obat. Makanya saya punya ide deskriptornya kita jadikan atomik dan molekuler. Sehingga atomik ini nanti bisa untuk masuk ke desain molekul ya. Nah, ini teori-teori ada di Pak Siswandono. Nah, sehingga saya membuat deskriptor itu atomik ya, yaitu kerapatan ektor atau charge atau muatan bersih. Yang satunya adalah deskriptor molekuler. Nah, ini nanti bisa kita pakai untuk mendesain molekul ya. Nah, di sini adalah kekurangannya memerlukan database yang mahal tadi ya, yaitu struktur dan aktivitas. Solusinya akan kita buat nanti aktivitas itu tidak harus IC50 atau ED50, tapi Scodocking bisa kita jadikan aktivitas ya. Memerlukan software yang berlisensi, misalnya Hypercam ya, Belkisar Free. Nanti saya kebetulan pernah ikut kuliah di kimia MIPA ya. Saya jadinya saya dapat Hypercam sampai 2050 ya. Nanti kalau kalian berminat saya kasih. Kemudian memerlukan waktu yang banyak untuk menghitung detektor, mempunyai bias yang besar ya, karena ada setiap deskriptor itu ada standar deviasi. Nah, kelebihannya itu bisa dimodifikasi menjadi HKSS. Apa itu HKSS? Itu hubungan kuantitatif struktur dan Scodocking-nya Jadi aktivitasnya kita ganti dengan Scodocking ya. Ya begitu. Sehingga nanti ada contoh ya, ada contoh. Nah, jadi ada contoh saya punya dosen ya, yang saya punya dosen itu dia mengisolasi tanaman dapat 2 molekul. Nah, 2 molekul ini kerangkanya sama, terus diuji untuk anti kanker. Nah, efeknya apa? Efeknya kok tidak bagus. Terus yang 2 molekul ini kebetulan kerangka sama, saya buat database banyak gitu ya. Database itu hanya dibuat dengan Hypercam ya. Dengan Hypercam kita hitung deskriptor atomik dan molekuler. Kemudian
kita jadikan database, kemudian kita buat persamaan garis, kemudian kita desain molekul. Desain molekulnya kita desain yang lebih bagus, ini Skodokengnya. Kemudian Skodokeng itu, hasil desain itu kita sintesis secara sederhana. Waktu itu hanya merupakan esterifikasi ya. Jadi karena banyak OH, OH-nya kita buat esterifikasi dengan asam karboksilat yang rantinya panjang, kemudian kita hitung menurut Skodokeng itu dia bagus. Kemudian hasil sintesis dielusidasi struktur dan ternyata benar. Kemudian kita uji anti kankernya. Nah, ternyata bisa meningkatkan efek anti kanker. Jadi HKSA itu bisa juga untuk meningkatkan aktivitas suatu molekul yang sudah diketahui hasil dokengnya tapi belum maksimal. Nah, seperti itu. Dan itu udah masuk jurnal ya, masuk jurnal tertentu begitu ya. Nah, dan itu kayaknya yang lain belum ada ya, karena baru ide saya gitu ya, baru ide saya sehingga bisa dipakai. Termasuk dokeng dokeng kombinasi ya. Saya punya ide dokeng kombinasi ya. Jadi kalau kita nguji ekstrak misalnya, ekstraknya mengandung 5 molekul ya. Terus kita dokengkan satu-satu. Sebenarnya kan nggak benar kan logikanya ya. Karena apa? Karena ekstrak itu kan ketemunya di satu reseptor. Ya, jadi kalau didokengkan satu-satu ngitungnya nggak cocok nanti. Jadi harusnya 5 komponen tadi itu masuk ke satu target ya. Nah, itu saya mencoba menderaskan itu ya. Nah, saya coba menjelaskan kenapa kok paracetamol digabung ibuprofen kok lebih bagus. Faktanya lebih bagus, lebih poten sehingga mengurangi dosis sehingga bisa mengurangi hepatotoksik. Kemudian saya coba dokeng kombinasi, ternyata benar ya. Jadi hasil dokeng paracetamol dengan ibuprofen itu lebih stabil kombinasinya dibanding hasil dokeng ibuprofen sendiri. Nah, seperti itu. Sehingga itu saya terapkan untuk mendokengkan dokeng kombinasi kandungan ekstrak ya. Kandungan ekstrak. Nah, perlu diketahui kita bedanya dengan bioinformatika apa? Jadi di dalam farmasi itu kan obat itu ada efek itu kalau melampaui MEC ya, minimal efektif konsentrasi. Jadi obat itu walaupun poten banget kalau kadarnya saucrit gitu, yang nggak ada efek gitu kan. Beda dengan orang bioinformatika. Bioinformatika itu nggak ngomongin dosis, sehingga apa? Yang diomongin struktur. Makanya zaman COVID pernah ada profesor dari IPB menyatakan jambu biji bisa untuk COVID. Dia nengok strukturnya, nggak nengok dosisnya. Nah, sehingga waktu itu terus harga jambu mahal katanya ya. Nah, kalau orang farmasi kan walaupun sedikit, walaupun bagus, kalau sedikit tidak melampaui MEC itu nggak ada efek. Nah, seperti itu. Jadi harus diperhitungkan. Jadi misalnya kandungan molekul suatu tanaman ekstrak itu yang mau didokengkan berapa? Yang kira-kira dosisnya itu masuk akal gitu. Kalau dosisnya cuma 0,0000 gitu, perlu enggak didokengkan? Ada yang bilang perlu, ada yang enggak. Enggak apabila kita memang ingin menguji kandungan apa yang berkhasiat. Tapi perlu didokengkan kalau kita ingin menemukan obat baru. Jadi ada pengalaman yang Algi tadi, yang Algi mahasiswa S2 IPB tadi, itu saking senangnya belajar plan itu mendokengkan daun salam, kandungan daun salam itu ada 300 molekul. Saya bilang, loh kenapa kok didokengkan semua? Iya Pak, pokoknya saya dokengkan semua. Kadarnya kecil banget, iya Pak, enggak apa-apa. Nah, apa yang terjadi? Ternyata ada molekul yang kandungannya itu kecil banget, tapi hasil dokengnya bagus. Nah, ini bisa menginspirasi molekul itu bisa disintesis, bisa jadi obat baru seperti itu ya. Jadi seperti itu. Di YouTube saya ada itu testimoni saudara Algi ya, yang dia sangat senang, saking senangnya yaitu mendokengkan 300 molekul kandungan daun salam ya, 300 atau 200 itu ya. Terus dia menemukan molekul, ada molekul Pak, kadarnya kecil banget, tapi bagus banget skor dokengnya. Nah seperti itu. Nah, sehingga dosennya waktu itu penasaran ya. Karena dosennya, wah kok masa sih gitu. Akhirnya dosennya penasaran, dosen IPB itu penasaran. Akhirnya dosennya ikut kelas online saya, ada 10 ya.
salah satunya kalau nggak dua itu profesor gitu ya. Baru percaya, oh ternyata iya gitu ya. Di Udayanya juga ada. Di Udayanya itu ada dua profesor yang pernah ikut kelas online saya ya. Beliau salah satunya adalah di kedokteran hewan. Dokter hewan tapi sukanya neliti kanker sehingga sering bolak-balik ke kedokteran UGM untuk nguji kanker gitu ya. Namanya siapa ya? Agak lupa namanya. Ada pertanyaan? Pernyataan? Cukup, Pak. Baik. Ya, karena waktunya habis ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, saya lebih senang kalau misalnya kalian bertanya tentang apa yang berguna untuk disertasi misalnya. Nah, itu mudah-mudahan software plan ini bisa apa namanya membantu untuk disertasinya begitu. Enggak ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan bisa juga di grup ya. Nanti kalau saya nggak bisa ya saya belajar juga ya. Nah, saya kadang-kadang dapat ilmu itu dari peserta ya. Dapat ilmu dari peserta. Jadi apa? Jadi kalau berbagi ilmu itu enaknya itu ya. Kalau berbagi duit kita duitnya kurang. Kalau berbagi ilmu ilmunya nambah ya. Saya banyak sekali masukan dari peserta, dapat ilmu dari peserta ya. Termasuk waktu zaman masih Coventry Linux itu selama 12 apa 12 coding itu saya ketik gitu kan. Terus ada yang ahli Linux gitu ya. Pak, nggak usah diketik Pak. Terus gimana? Itu ada tombol atas bawah Pak. Dipencet aja nanti keluar. Wow. Terus saya praktekkan. Oh iya. Ternyata tinggal pencet panah atas, panah bawah, enter. Enak sangat ya. Jadi seperti itu ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup, saya akhiri. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Sampai jumpa nanti kuliah kedepannya dirundingkan lagi ya. Oke, Pak. Karena saya kayaknya masih ngisi jam 11 ini mau Oke. ngisi kimia medicinal Oke. anak S1. Baik kalau gitu Kemungkinan, ya. kemungkinan di jam yang sama kayaknya, Pak. Oh ya, baik. Baik di jam yang sama ya. Ya, masih bisa ya. Baik kalau gitu saya akhiri. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Selamat siang, terima kasih Pak. Satu nomor. Terima kasih, Pak. Ya, Assalamualaikum. sama-sama. Oke, Pak. Salam. Izin live ya, Pak. Ya, monggo.